Banyak dari kita sudah sering mendengar tentang hidup sehat, pentingnya kesehatan fisik, mental, dan sejenisnya. Tapi, apakah kita sudah yakin bahwa modal hidup sehat fisik dan mental saja sudah cukup untuk kita bisa menua dengan sehat? Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu menua dengan sehat yang biasa disebut dengan healthy aging. Penuaan sehat adalah proses dalam kehidupan untuk mengembangkan ataupun mempertahankan diri untuk tetap bisa berfungsi secara fisik, psikologis, ataupun sosial. Tujuannya untuk menunda ataupun meningkatkan kualitas kesehatan dan hidup secara umum selama proses penuaan agar nanti kita bisa menjadi lansia yang bahagia dan juga sejahtera. Tapi, terdapat komponen utama yang perlu dipersiapkan selain menjaga kesehatan fisik dan mental, yaitu keamanan finansial. Penelitian Putri dan Lestari tentang kemampuan lansia negara berpendapatan rendah dan menengah untuk menua dengan sehat menyebutkan bahwa kebutuhan keamanan finansial menjadi kebutuhan dasar lansia di negara berkembang seperti Indonesia untuk bisa menua dengan sehat. Membentuk keamanan finansial dapat dimulai sedini mungkin, apalagi untuk kalangan dewasa media yang beberapa tahun mendatang akan menjadi lansia. Cara sederhana yang dapat dilakukan meliputi tabungan cukup dan menerima hak pensiun. Tapi, nyatanya, data survei Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation atau HSBC terhadap 1.000 orang Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung tidak menyiapkan antisipasi masa tua secara finansial. Setiap 1 dari 3 orang Indonesia menyatakan bahwa mereka belum siap untuk menyambut hari tua mereka. Hal ini tentu menghambat diri untuk mandiri secara finansial di hari tua nanti. Mungkin banyak di antara kita merasa keadaan kita saat ini, di dewasa media saat ini menuntut kita untuk memiliki banyak pengeluaran. Pengeluaran untuk keluarga dan sekitar kita, sehingga keamanan finansial menjadi sulit untuk dipersiapkan. Cara lain yang perlu dipertimbangkan untuk keamanan finansial adalah berinvestasi, seperti properti, mata uang asing, ataupun emas. Jika kita mempertimbangkan cara yang lebih sederhana, kita dapat mulai berinvestasi dengan emas mikro, yang dapat mulai ditabung dengan modal sekitar 100 ribuan rupiah, ataupun memasukkan tabungan ke tabungan deposito ataupun reksadana yang dapat dipercaya dengan minim resiko. Hal yang perlu diperhatikan dan harus diwaspadai adalah mempercayakan uang tabungan kita kepada koperasi atau organisasi simpan pinjam yang tidak dapat dipercaya, kelompok arisan, ataupun kedok investasi dengan bunga dan pengembalian yang besar. Kita harus berhati-hati dengan sistem seperti itu, karena investasi dalam bentuk tersebut terdengar menggiurkan, namun berisiko tinggi, dan juga belum tentu dapat menjamin uang yang telah kita percayakan untuk tetap aman dan sesuai yang telah dijanjikan. Berita dari Badan Pusat Statistik baru-baru ini menarik perhatian. Pengeluaran terbesar rumah tangga kelompok miskin di Indonesia adalah rokok setelah beras. Yang diduga pengeluaran untuk rokok ini bisa mencapai Rp286.000 per bulan. Jika jumlah ini, atau setidaknya setengahnya, dialokasikan pada hal selain rokok, tentu dapat digunakan untuk kebutuhan lain, terutama untuk modal untuk menua dengan sehat di kemudian hari. Selain itu, kita juga dapat mempertimbangkan untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam asuransi kesehatan yang terpercaya yang dapat menjamin biaya kesehatan menjelang usia lansia kemudian. Jika keamanan finansial para calon lansia terpenuhi, kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental di masa tua nanti pasti lebih terjamin dan dapat lebih terpenuhi secara mandiri. Namun, kita juga harus berhati-hati. Kita harus memperhatikan timbal balik atau jaminan yang dapat diberikan perusahaan asuransi yang dapat kita manfaatkan. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan fasilitas BPJS. Nah, pada akhirnya, kebutuhan baik harian atau darurat kita saat tua nanti tidak harus bergantung pada anak dan keluarga, dan kita dapat hidup lebih mandiri, sehingga kita dapat menua dengan lebih sehat.